Akhir-akhir ini, artis Nagita Slavina yang dikenal jarang mendapat komentar negatif, tampak beberapa kali kedapatan dikritik oleh netizen. Pasalnya, belakangan ini istri Raffi Ahmad itu kerap melakukan aksi yang tak biasa hingga mengundang berbagai reaksi dari netizen. Terpanas viral video hot Nagita Slavina di media sosial yang tampak berjoget vulgar di acara party tanpa didampingi sang suami. Namun menariknya, Nagita Slavina memilih tak ambil pusing terkait kritikan yang dilayangkan kepadanya. Nagita Slavina mengaku selama ini tak pernah membaca komentar negatif yang dialamatkan kepadanya sebagai bentuk perlindungan diri. Maka inilah 5 aksi viral Nagita Slavina tuai komentar negatif versi Cumi Top 5. Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, belakangan ini menjadi perbincangan hangat setelah aksi jogetnya bersama teman-temannya viral di media sosial. Pasalnya, aksi joget Nagita Slavina itu dinilai terlalu berani dan jauh dari image sang artis yang kalem. Terlebih, di momen tersebut, Nagita Slavina tampak tak didampingi sang suami, Raffi Ahmad. Tak ayal, banyak netizen yang berkomentar negatif terhadap dirinya. Namun, alih-alih mengambil pusing, Nagita Slavina justru mengaku tak terlalu memikirkan hal tersebut. Begitupun dengan Raffi Ahmad. Bak garda terdepan, Raffi Ahmad langsung memberikan pembelaannya untuk sang istri. Aku kebetulan sama Raffi nggak pernah bacain komen, jadinya nggak ngurusin kayak gitu-gitu. Sama aja lah. Nggak apa-apa juga, nggak jadi pikiran lah yang kayak gitu-gitu. Lebih senang gak sih? Nggak apa-apa sih, kalau aku sih pro kontra itu ya aku nggak pernah musingin hal yang kayak gitu sih. Toh kalau gitu kan kembali ya kita mau ngasih ke orang. Semakin banyak kita punya followers Instagram atau kita punya media kita kan kita juga punya tanggung jawab untuk ke yang memfollow kita atau yang ngikutin. Terkait komentar kita sebagai praktisi pengamat mental ya, yang pasti itu hal yang wajar tuh satu ya. Kedua mungkin dari sini tidak ada yang lebih, nggak ada yang kurang ya, artinya artis juga manusia. Bisa jadi dalam kondisi batin yang mungkin bisa jadi ada mental block yang mungkin harus dirilis, ternyata itu tidak bisa terilis ya dari dirinya. Ya ada kondisi di mana itu momen-momen yang pas ada musik mungkin ya. Mungkin meskipun tanpa alkohol, tapi musik itu kan bisa menstimulasi kita untuk relaksasi, mungkin menjadi dirinya sendiri. Dan yang pasti mungkin di sini saya menghimbau masyarakat luas bahwa apapun profesi kita, mereka juga manusia biasa. Artinya dalam kondisi apapun mereka juga bisa healing. Healing itu kan macam-macam ya sayang ya. Jadi ada yang tamasya mungkin ya, berlibur atau melihat hal-hal yang bersifat itu menyamankan secara visual kan gitu ya. Mungkin di sini Nagita lagi merilis dirinya atau healing, bisa jadi seperti itu. Jadi menurut saya sih dalam konteks hal yang sangat wajar. Kalau Nagita di sisi lain itu terlihat anggun ya, terus tidak macam-macam, nggak neko-neko, konotasi nggak neko-neko, nggak macam-macam juga seperti apa? Menurut saya pribadi ini hal yang sangat wajar karena itu gerakan dan di mana dia itu punya filing ya, dia pernah melihat itu dan dia mungkin bisa jadi waktu itu pas mungkin dari sisi musiknya, moodnya juga pengen punya gerakan seperti itu, sehingga itu otomatis aja gitu loh. Tidak hanya itu, Nagita Slavina juga sempat bersuah foto dengan dikelilingi para lelaki dalam acara party tersebut. Pada foto tersebut, Keanu terlihat memeluk Nagita Slavina di tengah para lelaki dari belakang. Namun, netizen justru salah fokus dengan tangan kiri Keanu yang terlihat sangat menempel pada bagian dada istri Raffi Ahmad itu. Sementara Nagita Slavina justru terlihat sangat ceria dan mengapit tangan Keanu yang menempel pada bagian dadanya tersebut.
Lantas, bagaimana tanggapan Nagita Slavina atas cibiran yang dilontarkan terhadapnya? Dari dulu juga pada ngomongin gitu. Aku sih emang gak pernah jadi pusing, bodo amat. Cuman kayak gitu-gitu juga gak pernah diambil pusing. Mau ditanyain sama sejuta orang juga gak akan dijawab. Kan aja mau orang mau ngomongin apa juga terserah aja. Kalau buat aku pribadi, yang tahu kita ya kita doang gitu. Nggak perlu penjelasan buat siapa-siapa gitu. Kita mau orangnya Silakan cuek. orang mau bicarain kita tuh menjadi ladang pahala buat kita, bener nggak? Ciela gaya aku. Tidak hanya aksi joget vulgar, sebelumnya Nagita Slavina pun sempat mendapat sentilan dari Sarah Sechan lantaran viral video Nagita Slavina teriak-teriak di Mall Singapura. Ia, Sarah Sechan yang tinggal di Singapura secara terang-terangan menyinggung sosok artis bergelar Sultan itu yang berteriak di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di sana. Dalam instastory pribadinya, Sarah Sechan mengarahkan sindiran kepada sikap Nagita Slavina yang dianggap tak elok melakukan teriakan di mall yang berlokasi di Singapura. Di mall teriak-teriak panggil temannya dengan bangga. Padahal orang lokal lihatnya mungkin, nih turis nggak punya manners deh. Di negara itu banyak orang kaya, jauh lebih kaya. Tapi nggak ada tuh yang teriak-teriak di mall panggil orang lain. Ucap Sarah melalui Instagram pribadinya. Lantas, seperti apa seorang psikolog dan pakar perilaku melihat hal tersebut? Dia berani menyindir seorang Gigi atau mengingatkan secara halus seorang Sultanwati Indonesia yang punya jutaan penggemar fanatik. Ketika ada seorang artis selebriti senior menegur dengan halus seorang selebriti junior, itu bagus karena tanpa sengaja adalah menjaga marwah selebritis Indonesia di negeri orang. Jangan sampai terlihat kampungan karena dia seorang Sultanwati, bukan orang sembarangan, bukan orang kampung kan. Dan tingkah pola Nagita itu kan menjadi referensi bagi penggemar fanatiknya. Jadi sungguh menurut saya tepat. Saya sih membayangkan saat kita berkumpul bersama teman-teman yang mungkin sefrekuensi gitu ya, teman-teman yang memang sangat akrab hubungannya. Seringkali memang untuk karakter-karakter yang cukup ekspresif gitu akan lebih mudah bagi mereka menampilkan sikap-sikap yang meluapkan kegembiraan, obrolan-obrolan atau candaan-candaan gitu ya, yang sifatnya juga sangat ekspresif. Seperti bersuara agak keras, tertawa terbahak-bahak gitu ya, itu menandakan memang mereka sangat menikmati gitu. Hanya saja memang seringkali butuh kesadaran dari mereka untuk juga notice apakah di tempat ini cukup layak untuk aku menampilkan perilaku-perilaku tersebut, apakah mengganggu atau tidak. Tapi selama tidak membahayakan, tidak mengganggu orang lain yang ada di lingkungan tersebut, ya buat saya sih masih cukup bisa ditolerir. Di dalam. Dengar nggak? Mbak, Mbak ini makanya. Oh, jangan nyender kan? Tuh kan, dengar kan? Jika sebelumnya Nagita Slavina mendapat cibiran negatif, kali ini istri Raffi Ahmad itu mendapat pujian dari netizen. Ia dalam komentar tak tertuang, tak sedikit netizen yang gagal fokus dengan wallpaper atau tampilan layar ponsel Nagita Slavina yang dinilai memiliki kecantikan yang natural. Pinjam ya. Lucu nggak powerbank aku? Tuh kan, mantep kan? Tempel, langsung nyala. Slide 5 dan 6 bagi itu definisi cantik natural. Dalam arti no oplas-oplas dan no make up bold. Kayak masih gadis umur 25 tahunan masa. Terlepas dari pujian kecantikan Nagita Slavina, sang asisten pun memuji kebaikan dari artis Sultan tersebut. Itu memperlakukan aku tidak sama seperti dia menganggap aku orang asisten gitu. Tapi udah kayak keluarga aja gitu. Jadi nggak ada yang dibeda-bedain. Waktunya makan ya ikut makan. Waktunya
waktunya jalan-jalan ya ikut jalan-jalan, nggak ada yang beda-bedain. Aku diketemuin sama orang-orang yang menurut aku adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang hatinya luar biasa, baiknya luar biasa, alhamdulillah gitu. Jadi pokoknya aku banyak-banyak berterima kasih sama bos aku, sama Mbak Gigi, dua orang yang sangat-sangat yang tidak membedakan siapapun gitu. Jadi ya pada intinya banyak-banyak bersyukur sih untuk mengurangi ya, karena banyak banget program yang dia nggak ambil terus. Tapi Mbak Gigi tuh sering banget ngirimin makanan. San, gue kirimin makanan ya gitu. Ntar ini aja bagi-bagi aja gitu. Ntar vitamin kalau udah habis laporan ke gue, ntar gue laporan sama orang kantor suruh kirim vitamin, makanan segala macam. Perhatiannya sangat luar biasa. Selain aksi-aksi viral yang dilakukan Nagita Slavina, beberapa waktu lalu sempat viral juga pernyataan ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker, yang menyebut bahwa cucu-cucunya tak pernah menyambangi atau menjenguknya. Jadi sepertinya menurut Om Gideon itu anak-anak tidak ikut campur. Anak-anak tidak ikut campur. Anak-anak tidak ikut campur. Ya itu ya sebagai insan manusia kita pun sangat kecewa. Kamu tumbuh hadir dari orang tua yang sama, tapi jawaban seperti itu ya kita nggak tahu ya. Saya tidak terlalu mau masuk ke situ karena saat itu saya tidak ada di situ. Hanya menurut cerita Om Gideon seperti itu, sehingga saya ambil tindakan untuk masukin gugatan. Itu saja. Menurut Om Gideon baik. Ya baik. Dan saya harap lebih baik lagi kalau anak-anak saling kunjunglah ke atas. Daripada kunjung yang lain yang nggak penting, nggak perlu. Masih ada orang tua kandung, ayah saya. Kenapa saya tidak mengunjungi ayah saya? Kunjunglah orang tua daripada kunjung yang lain. Ada, menurut Om Gideon seperti itu. Dan tadi bukan saya omong asal-asalan. Saya pun tadi masih bertanya kepada Om Gideon, Om, sejak masuknya gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan, apakah anak-anak kunjung Om? Enggak ada. Jadi saya ngomong itu berdasarkan Om Gideon ya, bukan saya ciptakan sendiri, enggak. Sontak, pernyataan Gideon Tengker pun viral di media sosial dan akhirnya Nagita Slavina menanggapi hal tersebut dengan ditemani Raffi Ahmad dan sang ibunda. Sebenarnya ini kan yang disampaikan sama di sini kan papa kan banyak hal dari A, B, saya dia menjelaskan beberapa hal. Memang banyak juga kalau dari aku pribadi gak mungkin aku bisa jelaskan satu-satu karena memang banyak hal-hal yang sifatnya privasi keluarga, sifatnya permasalahan keluarga intern kita gitu yang nggak mungkin kita naikin ke publik. Cuman satu hal memang Papa sakit udah itu satu. Papa memang sakit, memang sudah didiagnosa dari aku kecil, dari aku SD. Nah, memang penyakitnya ini diharuskan papa tuh untuk minum obat. Ada beberapa kali dulu stop minum obat ya biasanya kumat gitu, suka kambuh gitu. Di sana kan memang ada yang jaga. Memang cerita bahwa papa memang sudah beberapa bulan ini tidak mau minum obat gitu, yang menjadikan sekarang banyak hal-hal yang mungkin kayak gini gitu. One, two, three, four,